Insta360 Go Ultra merupakan kamera action mini terbaru yang bukan sekedar penerus tapi beneran ada upgrade besar dibanding versi sebelumnya. Sensor lebih besar, bisa rekam 4K 60 fps, baterai 2 kali lipat lebih awet, sampai akhirnya bisa pakai micro SD. Pertanyaannya, dari upgrade tersebut, apakah kualitas gambar, portabilitas, stabilisasi, dan lain-lain juga performanya makin meningkat? Dan apakah mini action cam ini yang sesuai sama kebutuhan kamu? Yuk kita bahas. Saat video ini dibuat, harga Insta360 Go Ultra varian standar sekitar 7,8 jutaan. Link pembelian bergaransi resmi Indonesia ada di deskripsi video, jadi tinggal teman-teman cek aja. So, Insta360 Go Ultra merupakan mini action cam yang bentuknya udah nggak kayak kapsul seperti pendahulunya yaitu Go 3S. Sekarang bentuknya rounded square yang sedikit lebih besar dan bobot sedikit lebih berat yaitu 53 gram dibanding Go 3S yang 39 gram. Alasannya masuk akal, biar bisa muat sensor lebih besar, lalu baterai lebih gede, dan biar bisa ada slot micro SD. Yang paling penting, mini action cam ini masih tetap terasa ringkas dan compact, bisa nyelip di mana aja dan bisa ditempel di mana aja. Ya, berkat varian aksesorisnya ini, kamu bisa lebih luas juga untuk rekam video. Buat running bisa pasang di topi, buat vlogging bisa pasang di tripod, buat jalan, sepedahan atau motoran bisa dipasang di dada, dan buat di mobil bisa dipasang di pivot stand kayak gini. Magnetiknya ini serius, kuat banget. Kamu bisa tempel di permukaan metal kayak bodi sepeda atau tiang besi sekalipun. Dan gak usah khawatir, selain build quality-nya yang solid, bagus banget. Buat dibawa adventure pun aman banget karena sudah waterproof IPX8. Mau dibawa hujanan atau nyebur ke air pun aman banget, bisa sampai kedalaman 10 meter. Sementara untuk action pod, juga ada upgrade layar touchscreen yang lebih besar yaitu 2,5 inch yang bisa diflip ke atas dan lebih enak juga buat framing. Desainnya masih tetap fleksibel, kamu bisa pasang kamera biar bisa merubah settings sampai memonitor FOV saat merekam layaknya seperti action cam tradisional. Nah, action pod ini sudah splashproof IPX4, buat rekam sambil hujan rintik-rintik, bolehlah, masih aman guys. Nah, salah satu upgrade yang paling bikin lega banget, sekarang bisa pakai micro SD hingga 2 TB. Artinya, kalau hasil rekaman udah penuh, tinggal ganti kartu aja, bukan nunggu transfer file kayak dulu lagi. Insta360 Go Ultra ngasih upgrade yang paling kerasa jelas yaitu di kualitas video dan foto. Pertama yaitu upgrade sensor 1/1,28 inch dibanding Go 3S yang 1/2,3 inch. Hasilnya jelas, bikin footage jauh lebih bersih di low light. Dan upgrade baru pun, Insta360 Go Ultra ini jadi mini action cam pertama yang dilengkapin ambient light sensor. Sensor ini dapat ngebantu adaptasi warna dan exposure di kondisi cahaya yang berubah cepat, biar hasilnya lebih bersih dan jernih. Seperti di sini saat saya rekam di situasi cahaya rendah, detail area gelap jadi lebih meningkat dan bisa ngejaga tone wajah. Sementara buat rekam di kondisi panas terik dan scenes kontras tinggi, misalnya saat kamu pakai buat lari atau motoran, hasilnya nunjukin kontras dan warna lebih baik di langit, yang bisa teman-teman lihat sendiri. Detail awan pun jadi lebih bagus. Sementara untuk rekam malam hari, teman-teman bisa pilih mode viewer video. Serius, mode ini powerful banget karena saya biasa pakai di X5 ya. Hasilnya buat rekam malam hari, gambar lebih tajam, noise pun jadi nggak mau nongol. Bersih banget nih guys. So, ngomongin soal mode kamera, action cam ini punya banyak pilihan mode. Mulai dari mode video, kemudian mode viewer video, lalu free frame, toddler titan, kemudian time lapse, slow motion, dan lain-lain. Dan dari sisi upgrade video pun, sekarang udah bisa rekam 4K 60 fps dibanding Go 3S yang masih 4K 30 fps. Hasilnya bikin motion lebih halus, slow motion lebih natural, dan lebih sinematis juga. Terutama saat dipakai untuk slow motion atau ketika rekaman aksi. Termasuk ada mode Active HDR di 4K 30 fps juga. Biar skenario dengan kontras tinggi bisa ditangkap lebih baik. Kamera ini punya fitur easy switch yang keren nih guys. Jadi ketika kita merekam video landscape, tinggal diputer aja biar nanti rekamannya jadi potret otomatis. Bonus update lain di Go Ultra yaitu FOV-nya yang sekarang sedikit lebih luas jadi 156 derajat dibanding Go 3S yang 150 derajat. Sudut pandang ini sangat cocok untuk rekam video grup, vlog, sampai video aksi karena tampilannya bisa disesuaikan buat ngindarin perspektif yang distorsi. Nah, ngomongin soal aksi yang udah pasti butuh stabilisasi. Kamera ini udah dibekali fitur Flow State Stabilization dan Horizon Lock yang performanya juga makin stabil. Buat dipakai lari atau sepedahan off-road, jalan bergelombang dan kebanting-banting pun bikin footage tetap mulus. Coba aja lihat nih guys, keren banget.
Insta360 Go Ultra bisa kita hubungkan ke aplikasi Insta360 agar kamu bisa download video, kemudian cek hasil rekaman hingga edit video menggunakan AI editing sekalipun, termasuk buat update firmware. So, ada fitur kontrol menarik di mana kamera dan action pod ini bisa pairing via Bluetooth dan kita bisa monitor lalu kontrol secara real time. Serius, fitur ini bagus banget. Di koneksi seamless ini kita pun bisa gunakan fitur 2 kali zoom yang sebelumnya juga tidak ada di Go 3S. Kontrolnya juga makin lengkap. Di action pod ini pun tombol quick capture biar bisa rekam dan foto cepat gitu ya, ini udah ada. Kemudian kita pun bisa aktifin gesture voice control yang kerjanya ini responsif banget. Kita lanjut ke performa audio yang sama pentingnya biar video kamu jadi makin hidup nih guys. Upgrade dari sisi audio pun sekarang audio lebih bersih dibanding 24 bit di versi lama. Kita bisa pilih beberapa opsi rekaman audio kayak auto win noise reduction, lalu voice enhancement, dan original audio. Ini dia hasil rekamannya, silahkan teman-teman perhatikan sendiri. So guys, jadi ini dia untuk audio test atau dari kualitas suara atau dari kualitas mikrofon yang ada di Insta360 Go Ultra, di mana untuk mode suara yang sedang saya pakai ini merupakan mode Win Noise Reduction Strong. Karena di sini tuh banyak suara kambing, banyak suara ayam, nah kedengeran kokok dan juga anginnya ini cukup kenceng, jadi nanti buat ngeredam noise tersebut gitu ya. Nah ini untuk mode rekamannya sendiri saya sedang di 4K 30 fps dengan ngaktifin HDR dan sekarang sekitar jam 4 sore. Jadi cuacanya ini lumayan cukup cerah ya kalau ke sore, dan bisa teman-teman lihat sendiri untuk dari detail awan pun bisa terlihat dengan baik, begitupun dengan gambarnya ini udah oke banget. So, terakhir yang ingin saya bahas dari baterai yang sekarang jadi lebih gede. Di kameranya ini ada baterai 500 mAh yang bisa rekam video hingga 70 menit. Sementara di Action Pod, kapasitasnya ada 1400 mAh yang kalau dipakai rekam bareng kamera, kita bisa dapat sampai 200 menit. Udah lama banget dong guys. Dan yang paling saya suka, fitur fast chargingnya ini juga ngebantu banget. Jadi kamera bisa terisi penuh 80% cuma dalam 12 menit, sementara Action Pod sekitar 18 menit aja. Dan satu hal yang cukup menarik untuk dibahas, terutama kalau teman-teman pernah pakai DJI Nano, karena cukup banyak yang ngeluh soal overheating setelah rekam beberapa menit di luar ruangan gitu ya. Nah di Go Ultra ini saya coba pakai di kondisi panas lebih dari setengah jam buat rekam 4K dan hasilnya stabil banget. Suhu kameranya masih aman, nggak drop atau mati mendadak. Jadi bukan cuma kapasitas baterainya aja yang lebih gede, tapi juga manajemen thermalnya jauh lebih efisien. Cocok banget buat dipakai outdoor tanpa khawatir cepat panas. So, jadi pengalaman saya setelah menggunakan Insta360 Go Ultra ini, yang pertama, dengan upgrade yang besar, Go Ultra ini performanya lebih impresif, terutama buat kamu yang pengen rekam lama dari kamera action cam ini, lalu butuh kualitas low light yang lebih baik, atau pengen bebas karena nggak dibatasi penyimpanan internal. Kamera ini tentu aja jawabannya. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video, jadi tinggal dicek aja. Dan ini adalah hasil rekaman dari Go Ultra. Sampai ketemu di video selanjutnya guys.